sempat tidak menjadi perhatian karena krisis yang terjadi di Rusia. Garis pertempuran menunjukkan Ukraina terus bergerak maju, sementara Rusia juga terus melakukan serangan rudal jarak jauh. Pasukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir dilaporkan berhasil membuat terobosan dengan masuk ke wilayah tepi kiri Sungai Dnipro yang dikuasai Rusia. Ukraina dilaporkan membangun pijakan di dekat jembatan Antonivsky. Hingga Selasa 27 Juni 2023, pertempuran berkecamuk di daerah dekat jembatan. Saluran Telegram Raibar yang berafiliasi dengan Kremlin melaporkan sekitar 200 pasukan Rusia telah menyeberang. Jumlah mereka juga terus bertambah dan telah mendapatkan pasokan. Debit air yang menurun akibat bendungan Kakhovka jebol beberapa waktu lalu memungkinkan penyeberangan ini dilakukan. Kedua belah pihak saling bertukar tembakan artileri berat saat Ukraina mencoba mempertahankan jembatannya dan Rusia mencoba melakukan serangan balik. Namun Raibar mengakui upaya Rusia belum berhasil. Raibar juga mengkonfirmasi pasukan udara Rusia tidak bisa berbuat terlalu banyak. Ini karena Ukraina menempatkan sistem pertahanan udara S-300 di wilayah itu. Selain itu, Ukraina juga menggunakan sistem peperangan elektronik yang menjadikan drone Lancet Rusia kehilangan sinyal. Ukraina juga dilaporkan telah merebut Rivnopil. Sejumlah video mengkonfirmasi pasukan Ukraina menguasai tempat tersebut. Namun Rusia dilaporkan mencoba untuk merebut kembali. Menguasai Rivnopil akan menjadi pijakan selanjutnya untuk Ukraina maju ke kota Mariupol. Tentara Ukraina berjarak sekitar 80 km dari kota. Sejumlah blogger Rusia juga melaporkan ada pertempuran sengit di sekitar wilayah ini. Unit Ukraina disebut mencoba melakukan terobosan dari Levatny dan Rivnopil menuju Priyutne. Di sekitar Bahmut, pasukan Ukraina juga membuat kemajuan di sekitar kota, tetapi mereka belum memasuki kota yang sudah hancur lebur tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar pada Selasa di saluran Telegramnya mengatakan saat ini aksi ofensif ke arah Bahmut sudah berlangsung selama 4 hari. Pasukan Ukraina secara bertahap tetapi pasti maju di bagian sayap. Rusia dilaporkan telah membangun pertahanan kuat di dalam kota. Bahmut dan pinggirannya memiliki sistem benteng teknik yang dikembangkan dan jaringan benteng yang luas. Mereka sebenarnya dipersiapkan oleh militer Ukraina yang membuat mereka bisa bertahan cukup lama beberapa waktu lalu. Tetapi sekarang benteng ini telah diduduki Rusia hingga menurut Maliar butuh banyak usaha dan kesabaran untuk merebutnya kembali. Saluran Telegram Raibar setuju dengan Maliar. Mereka juga mengakui Ukraina membuat kemajuan di sekitar Bahmut. Situasi yang disebut Raibar dapat menyebabkan masalah lebih besar bagi pasukan Rusia. Ukraina kemungkinan juga bisa merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia sejak 2014. Sebuah wilayah di timur negara Ukraina yang terletak di luar perbatasan de facto yang didirikan antara Kiev dan Republik Donetsk yang memproklamirkan diri pada tahun 2014. Intelijen Inggris melaporkan pasukan lintas udara Ukraina dilaporkan membuat kemajuan kecil ke arah timur dari desa Krasnohorivka dekat kota Donetsk, wilayah yang berada di garis kendali lama. Jika benar ini akan menjadi keberhasilan pertama sejak invasi Rusia, pasukan Ukraina merebut kembali wilayah yang hilang sejak 2014. Beberapa serangan Ukraina bersamaan baru-baru ini di seluruh Donbas kemungkinan telah membuat Republik Rakyat Donetsk dan pasukan Chechnya yang beroperasi di daerah ini kewalahan. Secara keseluruhan, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan Ukraina telah membebaskan sekitar 300 km persegi wilayah. Ini lebih banyak daripada yang direbut Rusia selama kampanye musim dingin lalu. Inggris juga melihat tidak ada indikasi Rusia memiliki pasukan darat yang dibutuhkan untuk melawan berbagai ancaman dari Ukraina sepanjang garis 200 km, garis yang membentang dari Bahmut ke tepi kiri Sungai Dnipro. Di bagian lain, Rusia terus menerapkan serangan jarak jauhnya. Rudal dilaporkan menghantam sebuah restoran di Kramatorsk yang menyebabkan sedikitnya 4 orang meninggal dan lebih dari 40 lainnya terluka. Ukraina menyebut Rusia menggunakan rudal S-300 untuk serangan mematikan tersebut.
Kepala pemerintahan Donetsk Ukraina mengatakan serangan terjadi pada Selasa pukul 19.32. Serangan menyerang pusat kota Kramatorsk dan menargetkan area kafe di mana terdapat kerumunan besar orang. Belum ada pernyataan resmi dari Rusia, tetapi sejumlah blogger dan saluran Telegram Rusia mengatakan serangan di Kramatorsk menyerang sebuah hotel. Di tempat ini disebutkan sekelompok perwira Ukraina berada di sana. Juga ada klaim tempat itu digunakan untuk tentara bayaran asing. Rusia secara konsisten membantah telah menyerang fasilitas sipil. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.